Bab 15. Pergi. Hana memutuskan pergi dari kehidupan semua orang. Dia menulis surat untuk suami dan juga putrinya, Olivia. Dia butuh waktu memahami segala yang telah terjadi dalam hidupnya. Keinginan Romeo kembali ke Olivia membuat wanita itu terluka. Kini dia menjauh agar hatinya sembuh. Untuk Romeo dan Olivia, aku menulis surat ini bukan untuk dikejar atau dicari. Aku hanya ingin memberitahu kalau aku pergi untuk menenangkan diri. Akhir-akhir ini aku merasa keadaan mentalku sangat buruk. Beberapa kenyataan belum mampu aku terima. Untuk Mas Romeo, tolong jaga kesehatan. Tidak akan ada lagi yang buatkan Mas teh di malam hari. Semoga Mas mulai terbiasa. Jangan tidur di sofa lagi. Aku sudah rapikan kasur di kamar. Tidurlah di sana. Ranjang itu sudah kesepian tanpamu. Selain itu, Mas tenang saja, aku akan kabari Mas kalau bayi kita lahir sehingga proses cerai kita segera selesai. Untuk Olivia, maafkan Mama karena pergi tanpa pamit. Mama senang kamu menemukan Stefan. Mama pergi bukan karena Mama tidak mau menghadiri pernikahan kamu. Mama sangat ingin menjadi saksi kebahagiaanmu. Hanya saja, Mama tidak bisa makan hati setiap kali berdekatan dengan orang-orang. Mama tidak tahu harus buat apa. Mama selalu salah di mata orang-orang. Olivia, mungkin kamu belum terbiasa dengan kenyataan yang ada. Cukup tahu kalau Nadia adalah ibu yang baik buat kamu. Dia akan memprioritaskan kebahagiaanmu. Mama pergi kemungkinan 5 bulan sampai setahun. Mama belum tahu persisnya sebab sepertinya luka Mama terlalu dalam. Butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Yang selalu menyayangi kalian, Hana. Romeo duduk di sofa, membaca goresan hati istrinya berbentuk kertas mungil yang tersimpan di nakas. Dia mengambil napas setelah selesai baca surat tersebut. Ada sedikit perasaan bersalah dalam hati Romeo. Perasaan tersebut terlalu sedikit sampai dia mampu mengusirnya dalam sekejap. Romeo menaruh surat itu di sofa kemudian masuk ke dalam kamar. Benar, ranjang mereka sangat rapi. Ketika pria itu berbaring, dia merasakan spray mereka baru saja dicuci. Aroma parfum tercium dari sana. Hana menyiapkan semuanya sebelum pergi. Hana meninggalkan memo di lemari pakaian. Dia menuliskan tempat laundry, warung makan, galon, dan tempat langganannya belanja. Semua tempat itu disertai nomor telepon. Romeo hanya perlu hubungi nomor-nomor itu kalau butuh sesuatu. Hanya sebentar Romeo mengharapkan Hana kembali. Menatap memo itu menandakan Hana pergi sangat lama. Ada kecemasan muncul dalam hati pria itu. Hari-harinya pada awalnya suram namun 3 hari berlalu perasaan kehilangan itu pergi. Romeo mengikhlaskan kepergian istrinya. Dia mulai berpikir kebebasannya telah dimulai. Dia bisa mengejar Olivia tanpa harus takut ada Hana yang menceramahi. Romeo bisa bernapas lega. Melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Lama tak ada kabar. Olivia mampir ke rumah ibunya. Dia butuh beberapa bantuan Hana berupa saran pakaian pernikahan. Ketika dia sampai di rumah sang ibu, hanya ada Romeo di sana. Akhirnya kamu mengunjungiku, Liv. Wajah Romeo cerah bagaikan cahaya matahari pagi saat menyaksikan mantan istrinya datang ke rumahnya. Dia bangkit, bersemangat dekati sang mantan istri. Dia mengira kalau Olivia berubah pikiran. Ingin kembali ke pelukan pria itu. Aku tidak datang karenamu, Mas. Di mana Mama? Aku mau bertemu Mama. Olivia melihat sekeliling rumah yang berantakan. Lantai rumah itu berdebu seperti belum disapu berhari-hari. Ada banyak bungkus plastik di atas meja ruang tengah. Wanita itu membatin menyaksikan betapa jorok rumah ibunya. Hana pergi pasar. Romeo belum memberikan surat peninggalan Hana kepada Olivia. Dia takut mantan istrinya marah mengetahui fakta kalau dia dan sang istri Alice mantan mertua tidak tidur sekamar. Dia gengsi mengakui hubungan rumah tangganya tidak harmonis usai cerai dari Olivia.
Mama ke pasar. Terus kenapa Mas tidak bereskan rumah? Rumah ini sudah sangat berantakan Mas, seperti kapal yang habis diserang bajak laut. Semakin Olivia melihat sampah berserakan, semakin dia tak habis pikir. Mengapa ada rumah sekotor itu? Aku sudah beritahu Hana tapi dia itu malas. Liv. Hana tak pernah hargai aku sebagai suami. Aku suruh dia bereskan rumah sebelum ke pasar tapi dia punya pemikirannya sendiri. Olivia tampak merenungkan kata-kata suaminya. Romeo melanjutkan. Aku merasa tidak cocok dengan ibumu, Liv. Aku merasa kalau takdir kita memang semestinya bersama. Kita harus rujuk. Aku dan kamu adalah definisi dari indahnya keluarga. Olivia meringis. Waktu mereka bersama, selalu ada pertengkaran di antara mereka. Lalu apa yang barusan Romeo katakan? Mereka adalah indahnya keluarga. Tidak, mereka sejak awal bukanlah pasangan yang tepat. Mas tahu apa yang membuat rumah tangga kita retak? Jawabannya hanya satu. Mas Romeo tidak pernah bersyukur atas apa yang Mas miliki. Mas berusaha mendapatkan apa yang seharusnya tak Mas miliki. Romeo bergeming. Kata-kata mantan istrinya memang benar adanya. Mas menginginkan ibuku menjadi istri Mas. Setelah Mas mendapatkan apa yang Mas mau, Mas mau campakkan ibuku. Mas tidak pernah bersyukur telah dapatkan wanita secantik ibuku. Harusnya Mas menyadari semua itu sebelum semuanya hilang begitu saja. Masalahnya adalah Hana sudah pergi entah kemana. Dia tidak berniat kembali dalam waktu dekat ini. Ucapan Olivia begitu menohok, menancap tepat di hati Romeo, seolah mantan istrinya sudah tahu kalau Hana telah pergi. Kertas apa itu, Mas? Mata Olivia tertuju pada kertas yang ada di dekat meja tempat TV berada. Dia beringsut mendekati tempat itu ketika Romeo bangkit dengan sigap meraih kertas itu. Pria itu menyentuh kertas dengan cepat. Dia mengklaim bahwa itu kertas tersebut hanya berisi daftar belanja bulanan. Olivia tentu tidak percaya sebab jika itu cuma daftar belanja bulanan tidak mungkin pria itu bergerak secepat Harley mengambilnya. Kamu bohong, kan, Mas? Apa itu surat cinta dari wanita lain? Aku tidak akan biarkan Mas Romeo sakiti ibuku. Anu, Liv, apa? Mas, sekarang jujur sama aku. Anu, Liv, dalam daftar ini di dalamnya ada paket pembesar itu. Aku malu kamu baca, tapi karena kamu curiga terpaksa aku bilang. Romeo bisa bernapas lega saat Olivia menunjukkan raut muka kalau dia percaya kata-katanya. Kertas tersebut merupakan surat terakhir Hana. Dia tidak akan berikan surat tersebut ke Olivia. Kebohongan pria itu bakalan terbongkar. Olivia tidak mau berkomentar sebab dia tahu kegiatan begituan merupakan hal privasi. Dia berpikir bahwa kehidupan ibunya dan Romeo tentu sangat bahagia. Mereka rutin begituan sampai pesan alat pembesar begituan. Olivia membandingkan saat jadi istri Romeo. Sangat berbeda saat pria itu menikahi Hana. Romeo tampak lebih senang. Mereka kelihatan begitu mesra sampai lupa membereskan rumah. Olivia menunggu kepulangan ibunya selama 2 jam namun yang dinantikan tak kunjung datang. Dia pamit pulang, meminta Romeo beritahukan kepada sang ibu kalau dia datang ke rumah tersebut mau bicara. Romeo hanya mengangguk, tak memberitahukan kalau Hana telah menghilang.